Haleluya, haleluya. Shalom alaikum Bishim Hamasia. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentunya luar biasa. Nah saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, kali ini saya akan membahas mengenai Effendi Usman kena azab saudara. Kapan saya kena azab? Siapa yang mengazab? Ya, ini adalah perlu sekali kita ketahui sama-sama supaya saudara tidak kena azab seperti Effendi Usman dan saudara bisa menghindari azab tersebut. Saudara perlu ingat dua tempat yang sudah Tuhan persiapkan sebelum saudara hadir ke dunia ini, sebelum saudara dilahirkan, sebelum saudara remaja, sebelum saudara dewasa, dan sebelum kita semua tua saudara. Dua tempat itu sudah duluan Tuhan persiapkan. Kita lahir tidak lahir, dua tempat itu sudah duluan Tuhan persiapkan. Tempat apa itu Bang Pendi? Yang pertama neraka, yang kedua surga. Tentunya Bapak Ibu, tidak ada di antara kita yang mau masuk neraka. Tidak ada. Kenapa? Karena neraka itu tempat yang sangat hebat, luar biasa siksaannya. Dari mana Bang Pendi tahu? Dari orang-orang saudara. Bahkan dari Alkitab juga digambarkan bagaimana neraka itu. Bagaimana kuatnya, pedihnya, parahnya siksaan neraka saudara. Ya, kita ketahui neraka itu tempat orang diazab. Kita ketahui neraka itu tempat orang disiksa. Kita ketahui neraka itu tempat orang menangis. Kita ketahui neraka itu tempat orang meraung karena kesakitan, ya, meratap saudaraku. Dan kita ketahui neraka itulah satu tempat di mana saya ketika membayangkan saya di situ selalu dalam keadaan menyesal, dan menyesal. Kenapa? Karena kalau saya sudah masuk ke sana, saya tidak bisa keluar lagi Bapak Ibu. Ya, saya tidak bisa lagi keluar dari api neraka itu. Nah, karena tidak ada orang yang bisa mengambil saya kalau saya sudah masuk ke sana. Nah, itu pertama, neraka Tuhan ciptakan. Yang kedua, surga. Nah, surga ini Bapak Ibu tempat di mana saya rindukan di situ. Saya rindu sekali bisa berada di tempat yang sudah Tuhan sediakan ini. Saya tidak mau berada di tempat yang sudah sediakan yang namanya neraka. Tempat yang Tuhan sediakan neraka, saya tidak mau masuk ke situ. Apapun alasannya saya tidak mau masuk ke situ, tetapi ada harapan saya akan masuk ke neraka itu. Nah, kerinduan saya bagaimana? Kerinduan saya bisa berada di sini, di surganya Tuhan yang sudah Tuhan sediakan. Di mana di surga itu ada kedamaian, kita ada sukacita, kita awet muda. Pokoknya kita memikirkan hal-hal yang enak-enak lah di surga itu. Tidak seperti ketika kita membayangkan kita berada di neraka, itu hal-hal yang menyeramkan itu kebayang di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, sehingga kita tidak mau masuk ke sini. Nah saudara, suatu hari saya menemukan Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi saudara, saya berjalan di jalan yang sudah Tuhan tunjukkan melalui pribadi Adonai Yesus Hamasia. Kalamnya Tuhan yang telah menjadi manusia. Firman-Nya Tuhan telah menjadi daging, diam di antara kita. Dialah yang memberikan jalan petunjuk kepada saya, sehingga saya mengikuti jalan itu dan saya berada di jalan itu, sehingga saya tidak sampai masuk ke dalam tempat yang paling menyeramkan ketika saya membayangkan tempat itu Bapak Ibu, yaitu neraka. Saya tidak lagi berada di situ saudara. Neraka. Akhirnya saya masuk ke surga.
Kenapa bisa masuk surga? Karena saya berjalan di jalan yang sudah Tuhan tunjukkan. Jalan mana yang Tuhan tunjukkan? Jalan Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Disinilah saya berjalan, saudara. Ketika saya berjalan di sini, saya ikutin jalan ini. Walaupun banyak lika-likunya, walaupun kadang dalam perjalanan saya bertemu dengan harimau, di perjalanan saya bertemu dengan serigala, di perjalanan saya bertemu dengan ular yang sangat luar biasa bisanya, tetapi saya bisa terhindar dengan itu semua. Katakanlah saya tidak bisa terhindar dengan itu semua, saya bisa sampai ke tujuan. Kenapa? Karena saya berjalan di jalan yang sudah Tuhan tunjukkan. Ya, di jalan yang sudah Tuhan tunjukkan, saudara. Di jalan inilah saya sedang berjalan. Ya, tentunya para pencinta channel Injil Habaget tidak akan mau berada di dalam api neraka. Tidak akan saudara mau masuk neraka. Tidak akan saudara mau kena azab. Tidak akan saudara mau binasa. Saya sangat yakin para pencinta channel Injil Habaget tidak akan mau kena azab. Maka pastikan diri saudara, apapun situasinya, bagaimanapun situasinya, bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun resiko yang saudara lalui di jalan yang sudah Tuhan tunjukkan, saudara berjalan di situ, saudara mengalami resiko, saudara mengalami ini itu hal-hal yang tidak enak, tetap saudara harus berjalan di situ. Jangan pernah saudara menyangkal, ya. Atau jangan pernah saudara berbelok dari jalan yang sudah Tuhan tunjukkan. Jalan apa itu, Bang Pendi? Yesus Kristus, Yeshua HaMasiah. Kalau saudara berbelok dari jalan itu, apalagi saudara menyangkal jalan itu, apalagi saudara tidak mau lagi berjalan di jalan itu, kebinasaan itu menunggu kita, saudara. Ya, kebinasaan itu menunggu kita. Tetapi bila saudara berjalan di jalan yang sudah Tuhan tunjukkan, saudara setia, ya, saudara taat dengan kondisi apapun, dengan situasi apapun, saudara tetap taat, saudara tetap berjalan, saudara enak tidak enak tetap berjalan di situ, maka saudara akan mendapatkan kebahagiaan yang kekal. Kita semua akan mendapatkan kebahagiaan yang kekal. Apa itu kebahagiaan yang kekal, Bang Effendi Usman? Kita berada di surga, saudaraku. Ya, kita berada di surga. Kita tidak berada di dalam api yang menyala-nyala. Tempat sangat menyeramkan. Tempat sangat menyedihkan. Tidak lagi berada di tempat itu. Maka pastikan saudara berada di jalan yang sudah Tuhan tunjukkan sampai akhir hayat saudara. Jangan pernah saudara tinggalkan jalan itu. Ya, jangan pernah saudara tinggalkan jalan itu. Bila ada orang yang mengajak saudara, memberitahukan saudara jalan lain, ingat kata-kata saya. Jangan pernah saudara meninggalkan jalan itu. Ya, jalan mana? Jalan yang sudah Tuhan tunjukkan melalui Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ya, firman Tuhan berkata kepada kita semuanya, firman yang jadi manusia, firman yang telah menjadi daging. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau kita tidak akan sampai kepada Bapa, berarti kita berada di dalam tempat yang kekal yang sudah Tuhan sediakan juga, yaitu tempat siksaan. Disitulah saya disiksa bila saya dan saudara pencinta channel Injil Habaget tidak lagi berjalan di jalan yang sudah Tuhan tunjukkan melalui firman-Nya yang hidup, Yeshua HaMasiah, Yesus Kristus, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ya, saya percaya subscriber Habaget, pencinta channel Injil Habaget, tidak ada yang mau berada di tempat yang binasa.
di mana tempat di situ gelap gulita. Tempat di situ kita sama-sama mendengar tangisan, bukan mendengar, bahkan kita pun ikut menangis di sana. Begitu pedihnya siksaan neraka. Nah, jadi bila ada orang lain yang mengajak kita untuk meninggalkan jalan ini, ingat, kalau kita berpindah dari jalan yang sudah Tuhan tunjukkan melalui firman-Nya yang hidup, maka kita pasti berada di tempat yang gelap gulita, tempat di mana semuanya menangis, kita pun menangis karena pedihnya siksaan itu, saudaraku. Jadi saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semua. Salam alaikum bishim Masih. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh bishim Adonai Yeshua Hamasya, Waruah Hakudes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Akhir kata saya, akhirnya saya tidak jadi kena azab. Kenapa? Karena saya berada di jalan yang sudah Tuhan tunjukkan melalui firman-Nya. Saya tidak kena azab, saudara pun tidak berada di dalam azab yang sangat luar biasa siksanya. Nah, saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, saya juga mengucapkan selamat Natal bagi saudara semuanya. Kiranya di Natal kali ini kita semua bersuka cita, damai sejahtera, dan selalu diberikan kelimpahan oleh Tuhan. Dan di tahun besok, tahun kesuksesan, tahun penuh sukacita, tahun penuh kebahagiaan, dan tahun penuaian bagi jiwa-jiwa. Sehingga Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia mengalami pertaubatan secara luar biasa. Mari kita bekerja sama dan bekerja bersama-sama di ladang pelayanan. Terima kasih.